Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas khusus tentang timnas U17 yang berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023 minggu kemarin. Jadi saya pakai baju hitam ini karena saya masih berduka atas strategi di Kanjuruhan Indonesia kemarin. Jadi ya begitulah. Oke, kita langsung ke analisa. Saya memang ada 4 pertandingan totalnya. Saya emang tunggu sampai akhir soalnya emang saya tunggu kepastian apakah Indonesia lolos atau enggak, dan ternyata nggak lolos, sayang sekali. Tapi kita bahas satu persatu dulu ya. Pertama lawannya Guam. Guam ini emang parah. Guam ini dari awal menit Indonesia sudah menguasai pertandingan dan langsung cetak gol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diganti kipernya Guam. Mungkin supaya mentalnya nggak terlalu down, jadi diganti kipernya, tetap kebobolan 4. Jadi ya Guam ini betul-betul parah sih. Bahkan di highlightnya pun cuma golnya tuh yang diciptakan. Mungkin ya emang ya highlightnya golnya pun sudah mencangkup highlightnya semua. Jadi ya sekarang Guam ini pegang, jangankan 5 detik, 3 detik aja nggak bisa. Jadi betul-betul Indonesia totally menguasai, mendominasi segala hal. Memang Guam ini terlalu lemah untuk Piala Asia ini. Jadi betul-betul jadi lumbung gol bagi Indonesia dan mungkin bagi tim lain juga. Mungkin cuma Malaysia tuh ya 1-1, soalnya Malaysia seri 1-1, soalnya apa itu, Malaysia turunin tim lapis kedua. Kalau yang tim lapis utama turunin, wes Guam selesai. Guam apa ya, sudah memang kita sudah diprediksi menang emang 14-0. Itu kemenangan cukup bagus. Kemudian di pertandingan kedua lawan si UAE, kalau nggak salah UAE, WA atau UAE aku lupa. United Arab Emirates kalau nggak salah. Jadi apa itu, lawan UAE kita cetak 2 gol dulu lewat si Nabil, volleynya bagus sekali. Kemudian si siapa itu, akan kakak 2 gol. Tapi kemudian Palestina UAE ya mampu cetak 2 gol lewat kesalahannya back-backnya Indonesia. Jadi emang kecepatannya itu emang bagus. Jadi apa itu, Palestina pertama dapat penalti, Palestina lagi, aku lupa apa nama itu, atau tindakan penalti ya, bukan penalti rasanya. Jadi 2 gol. Jadi pertama Indonesia itu cetak gol 2-0, kemudian si UAE cetak 2 gol, jadi 2 sama, satu dari sisi kanan, satu dari sisi kiri. Kemudian di babak kedua akan kakak dapat gol yang cukup ciamik, tendangan keras ke sisi kiri atas gawang, yaitu emang tidak mampu ditepis oleh kiper manapun sih, dan itu gol yang bagus 2-3, dan syukurnya masih bisa bertahan sampai akhir dan menang lawan UAE. Yang aku agak unik di pertandingan ini itu si siapa pelatihnya, nggak ada pelatihnya ya, sama asisten pelatihnya kayak si Marcus Horizon, Gilang Ramadan dan lain-lain itu selebrasi kayak juara. Ya menurutku sih, ini pendapat saya pribadi ya, jadi agak berlebihan sih, karena kan walaupun kita bisa cetak gol lawan UAE kan belum tentu kita lolos. Jadi sekarang kan kayak lolos Piala Asia aja kan belum, jadi selebrasinya itu kayak berpelukan gini, berlingkaran sambil apa gitu ya, padahal kita belum lolos, jadi ya masih belum waktunya sih. Kemudian pertandingan ketiga lawan Palestina ini Indonesia berhasil menang 2-0. Tapi yang agak unik apa itu, penalti. Jadi ini aku bingung ya, kenapa kok tidak disahkan. Jadi padahal nggak ada pelanggaran, dia cuma pemain Palestina ini apa itu, dia apa namanya, kena tiang. Jadi kena tiang, penaltinya kena tiang, kemudian sudah lewati garis gawang kan, habis itu bolanya rebound, dia tendang dan gol. Dihitung pelanggaran, tidak dihitung gol. Mungkin tidak tahu, kata sudah 2 sentuhan atau apa. Aku aja baru tahu ada aturan gitu. Tapi aku pikir harusnya disahkan ya. Walaupun aku pendukung timnas Indonesia, tapi ya sudahlah, maksudnya ya ini menguntungkan tim saya.
tapi ya tetap harus objektif kan. Kalau harusnya sih itu masuk, tapi ya apa-apa. Ya itu juga kemenangan bagus Indonesia dan Palestina, tapi yang tidak bagus adalah kehilangan kaptennya mereka, yaitu Iqbal, dan kapten itu berpengaruh. Sejak ada Iqbal, pertahanan Indonesia jadi lebih longgar. Tapi itu belum kelihatan di Palestina ya, karena masih aku lupa namanya, masih belum attacking apa tuh, timnya itu masih belum seberapa bagus, jadi finishernya belum seberapa bagus, dan Indonesia masih menguasai pertandingan, harusnya bisa menang lebih lawan Palestina, tapi ya nggak apa-apa, 2-0 sudah cukup bagus. Tapi yang masalah ketika lawan tim yang lebih bagus, yaitu lawan Malaysia di pekan terakhir, itu baru betul-betul kelihatan dengan Sultan Zaki sebagai kapten pengganti, betul-betul parah. Harusnya ya tapi di menit pertama itu, di menit-menit awal 10 menit pertama itu Indonesia harusnya bisa dapat 2 gol. Kalau penyelesaian akhirnya itu lebih bagus. Jadi mereka itu dapat peluang, cuma mereka nggak mau finishing, dan itu akhirnya disetap sama Malaysia. Malaysia menunjukkan gini loh cara main yang benar. Jadi Indonesia itu pertama menit 16 kebobolan, 18 kebobolan, 16 19 22 26 kebobolan 4. Sejak gol pertama yang dibobol oleh Malaysia, mental Indonesia, pemain Indonesia bocah-bocah 16 tahun ini langsung down. Jadi langsung kesalahan individual, terlalu banyak space, terlalu banyak ruang yang diberikan oleh pemain Indonesia kepada Malaysia. Itu sangat-sangat kelihatan. Betul-betul Indonesia ini dihancurkan sama Malaysia. Padahal Malaysia loh, bukan Thailand, bukan Vietnam, bukan Jepang, Malaysia loh, yang harusnya kita bisa kalahkan. Tapi ya 4-0, pelatihnya senang banget, bahkan sampai ada adegan terpleset juga ya, cukup lucu, tapi mereka lah ya selebrasi. 4-0, dapat penalti lagi di menit 36. Jadi 16 sampai 26 4 gol, 10 menit kemudian menit 36 dapat penalti. Gara-gara si siapa itu backnya itu? Bukan kaptennya ya, siapa itu lupa. Oh ya, satu lagi aku hampir lupa sebelum masuk penalti. Gol ketiganya kalau nggak salah itu salahnya Habil. Habil itu salah bolanya direbut di kotak penalti Malaysia. Jadi dia menguasai bolanya direbut dan gol. Yang Habil mungkin menurun ya performanya. Sebelum kita balik ke penalti lagi menit 36, itu penaltinya sebenarnya sudah dibaca sama kipernya Indonesia, si Andrika kalau nggak salah namanya itu, tapi tetap kebobolan. Jadi lewatin kolongnya kiper ini loh, lewatin tangannya kiper dan gol. Ya sudah, itu terjadi tanpa sepak bola mungkin kurang beruntung 5-0. Tapi masalahnya bukan hanya itu, striker Indonesia pun bisa cetak gol. Kipernya Malaysia itu juga cukup hebat, dia melakukan beberapa kali penyelamatan. Jadi ini bukan cuma salah defender ya, satu tim salah. Attackernya, midfieldernya nggak kelihatan, defendernya hancur, kipernya juga lagi hancur. Jadi satu tim, dan tambah lagi pelatihnya si Coach Bima Sakti ini main long ball, jadi main umpan lambung balik. Padahal di pertandingan sebelumnya tak lihat wes bagus, wes main umpan-umpan pendek apa, tapi begitu panik kelihatan umpan lambung kayak apa kayak aduh. Ya kalau kayak gini gimana mau menang umpan lambung. Balik ke zaman ke-8 sepak bola Indonesia ya itu. Harusnya kan tetap mengikuti apa yang Sintayong sudah lakukan. Jadi umpan-umpan pendek, kombinasi cepat 1-2 kayak yang laga-laga sebelumnya loh, kan sudah melakukannya. Kenapa sekarang umpan lambung? Itu yang sayang. Jadi ya coachnya dalam hal ini juga ada salah. Kemudian Indonesia cuma bisa 1 gol lewat si kakak di menit akhir, itu pun rebound. Jadi ya gol penghibur lah. Tapi tetap kalah 5-1, Indonesia kalau sedih gini regulasinya. Jadi karena kekalahan ini, Indonesia kan sebelumnya kan peringkat 1, jadi peringkat 2 melawan Malaysia. Kemudian karena di timnya Indonesia itu ada 5 tim, sedangkan yang ada yang 4 tim, ada yang lebih dikit lah. Makanya lawan Guam sama lawan peringkat 4 atau siapa itu Palestina atau Wah itu nggak dihitung. Jadi ya lawan Guam padahal kita menang 14-0, tapi di sisi golnya nggak dihitung. Jadi ada klasemen mini runner up
peringkat 2 kan Indonesia kan di peringkat 2 di grupnya. Terus ada klasemen lagi, jadi setiap tim yang peringkat 2 dijadiin satu klasemen. Nah, sekitar 5-6 tim terbaik itu lolos ke Piala Asia. Indonesia peringkat 7. Tragis kan? Jadi ya kita nggak lolos, bahkan kita kalah sama Laos. Laos lolos loh. Ya ini juga pelajaran, tapi gak apa, anak-anak muda ini masih belajar. Anak-anak muda ini jangan dibully, tapi maksudnya biar mereka belajar. Mereka masih sangat muda, masih 16 tahun, 17 tahun, masih sekolah. Biar jadi pengalaman berharga bagi mereka. Dan justru belajar adalah asisten pelatihnya yang ngomong lokal pride. Kalian seakan-akan kayak menghina Sintayong, dan terbukti nggak ada Sintayong, nggak ada lolos grup. Jadi pencapaian terbesar Sintayong sementara ini ya harus Piala Asia, dan itu membanggakan. Jadi jangan lokal pride, kebanggaan lokal apa. Jadi pelatih anggap aku saja bapak di luar juga punya kontribusi dalam sepak bola Indonesia. Jangan seakan-akan menghina lah, jangan sombong lah gitu. Apalagi waktu itu juara, itu kan ngomong gitu karena juara Piala AFF kan. Cuma ya kita harusnya sudah bukan level Asia Tenggara lagi, tapi kita sudah level level internasional Asia setidaknya. Ini yang ditunjukkan Sintayong. Jadi coach Sintayong. Jadi yang coach Sintayong yang nangani timnas senior U23 dan U19 ini, aku nggak tahu U19 masih di Sintayong nggak. Jadi dia itu sudah menerapkan sistem yang dipakai oleh tim-tim kelas dunia, tim-tim luar negeri. Itu yang betul-betul yang kita harus berterima kasih. Dan dia tuh berani bereksperimen, jadi harus didukung. Dan harusnya coach Bima Sakti belajar dari dia. Sekarang katanya sih masih ada peluang lolos. Aku lihat di berita, jadi peluang lolosnya kalau misalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala AFC, ya mungkin aja sih cuma kan gini kan, yang dikasih tahu dulu kan, maksudnya ditawari dulu kan pasti yang lolos, dan kontestan yang lolos itu ada 16. Logikanya masa di antara 16 tim ini nggak ada yang menjadi tuan rumah Piala Asia? Logikanya kan gitu. Ya bisa Indonesia terima, tapi ya sangat kecil, realistis saja. Jadi aku sih juga agak ya paling ya Indonesia tetap out lah, karena pasti di antara satu tim itu yang di antara 16 yang masuk pasti ada yang jadi tuan rumah. Entah mungkin India kayak Laos kayak atau tim-tim besar apa, Korea Selatan kalau nggak salah juga ya, aku lupa, Bangladesh apa, pasti ada. Jadi ya nggak tahu nanti kita coba perkembangannya gimana. Itu aja sih ya, apalagi ya sudah itu aja. Terima kasih sudah menonton analisa saya ini.